Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ardi Ardiana akan mempresentasikan tentang serangan SQL injection. Oke, dalam studi kasus sistem e-health clinic. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama ada Abidino Nuryansah, lalu saya sendiri Ardi Ardiana dan M. Rizal Nur Izzuddin. Next. Kita mulai dari apa itu SQL injection. SQL injection adalah teknik serangan di mana hacker menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam input pengguna yang kemudian dieksekusi oleh database server. Hal ini terjadi karena aplikasi menggabungkan input user langsung ke dalam string query SQL tanpa validasi atau sanitasi terlebih dahulu. Lalu di sini ada berupa potongan kode PHP yang memiliki kerentanan. Masalah utama yang teridentifikasi dari kode di atas adalah nilai variabel username dan variabel password langsung dikonkatenisasi ke string SQL. Tidak ada fungsi escaping dan tidak ada penggunaan prepare statement. Tanda kutip tunggal dari input user dapat merusak struktur query. Next. Di sini ada detail serangan yang berhasil. Contohnya menggunakan teknik OR-based authentication bypass. Contoh input yang digunakan seperti username admin, passwordnya spasi OR 1 sama dengan 1. Query yang terbentuk di server seperti di bawah dan penjelasan singkatnya dengan menggunakan password OR1 sama dengan 1, hacker berhasil memanipulasi struktur query sehingga kondisi where selalu bernilai true. Next. Sini ada contoh query yang berbahaya. Ini ada contoh juga query asli yang normal dan query yang setelah menjadi injeksi. Seperti yang terlihat bahwa field password pada query yang normal itu berupa string normal yang tidak berbahaya untuk query. Lalu sedangkan query setelah injeksi pada field password sama dengan OR1 sama dengan 1. Ini akan berbahaya karena akan mengubah si query tersebut. Langkah pertama, di sini pada langkah pertama N dievaluasi terlebih dahulu. Username admin dan password sama dengan string, maka hasilnya false, password tidak cocok. Sedangkan pada langkah 2 ini OR dievaluasi. Hasil akhir kondisi where bernilai true untuk seluruh baris, sehingga database mengembalikan semua baris dan aplikasi membuat sesi login tanpa verifikasi password yang sah. Dampak serangan SQL injection yang pertama, authentication bypass. Attacker berhasil masuk ke sistem sebagai user admin tanpa mengetahui password yang sebenarnya. Eskalasi privilege login sebagai admin memberikan akses penuh ke seluruh data rekam medis pasien, data dokter, dan pengaturan sistem. Pelanggaran privasi data pasien, seluruh rekam medis, diagnosis, dan data sensitif pasien dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang terakhir ada potensi serangan lanjutan dan akses admin. Hacker dapat melakukan onion-based injection, error-based injection, atau manipulasi penghapusan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abidino. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbandingan antara pilot gagal dan berhasil. Pada bagian ini, kita melihat perbandingan antara pilot SQL injection yang gagal dan yang berhasil. Pertama, pilot yang menggunakan komentar SQL seperti double guess, pilot ini gagal karena pada MySQL, komentar dengan tanda tersebut membutuhkan spasi setelahnya agar dikenali sebagai komentar. Kedua, pilot yang menggunakan tanda pagar ini juga bisa gagal
Tergantung pada metode SQL, server, dan konfigurasi MySQL yang digunakan. Sedangkan yang berhasil adalah teknik OR-based tanpa komentar. Di sini, penyerang memanfaatkan logika operator SQL, khususnya OR, sehingga kondisi seperti satu sama dengan satu selalu bernilai true. Karena tidak bergantung pada komentar, teknik ini lebih fleksibel dan dapat bekerja di berbagai konfigurasi database. Selanjutnya, yaitu bisa ketujuh ini ada mitigasi dan solusi. Untuk mengatasi masalah kerentanan SQL injection, ada beberapa solusi utama yang bisa diterapkan. Pertama, menggunakan paper statement. Ini adalah metode paling efektif karena input user dipisahkan dari query SQL sehingga dianggap sebagai data, bukan sebagai perintah. Kedua, validasi dan whitelist input. Artinya, kita hanya mengizinkan karakter tertentu dan menolak input yang mencurigakan sebagai tanda kutip atau simbol SQL. Ketiga, jangan menampilkan query atau error detail ke user, karena ini bisa memanfaatkan attacker untuk memahami struktur database. Lalu yang keempat, prinsip less privilege atau least privilege. User database hanya diberikan akses minimum, sehingga jika terjadi serangan, dampaknya bisa diminimalkan. Lalu yang terakhir, simpan password dalam hashing. Gunakan kunci seperti password hashing dan hindari menyimpan password dalam bentuk plain text. Lalu selanjutnya, bisa 8 adalah perbandingan login vulnerable versus login secure. Di sini kita bandingkan antara sistem login yang rentan dan yang aman. Pada login vulnerable, query dibuat dengan cara string concatenation tanpa sensasi mungkin. Akibatnya, SQL injection berhasil. Sedangkan pada login secure digunakan stereo prepare statement dengan parameter bimbing otomatis, sehingga input tidak bisa disisipkan sebagai perintah SQL. Selain itu, pada sistem rentan, error query ditampilkan ke user dan password disimpan dalam plain text. Sedangkan pada sistem aman, error dibuat generik dan password bisa dihash. Perbedaan ini menunjukkan bahwa implementasi keamanan tepat sangat berpengaruh terhadap lingkungan sistem. Oke, selanjutnya ini adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, serangan SQL injection pada sistem login yang rentan berhasil dilakukan menggunakan teknik OR-based authentication bypass. Dengan hanya memasukkan username admin dan password berupa kondisi logika yang selalu benar, attacker dapat memasukkan dapat masuk tanpa validasi yang sah. Hal ini terjadi karena tidak adanya validasi input dan validasi pada kode sebelum query dijalankan. Solusi utama yang harus diterapkan adalah penggunaan prepare statement, karena metode ini mampu mencegah injeksi dengan memperlakukan input sebagai data biasa. Dengan penerapan keamanan yang tepat, serangan seperti ini dapat dicegah secara efektif. Untuk selanjutnya, saya berikan ke Muhammad Rizal untuk sesi simulasi penerapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Nurizuddin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait SQL injection. Namun di sini saya akan mensimulasikan bagaimana SQL injection itu terjadi. Ini adalah halaman login yang memiliki kerentanan SQL injection. Kita akan melakukan masukkan username yaitu admin. Kemudian di sini kita akan memasukkan passwordnya itu seperti ini. Nah, ada petik atas, or, kemudian petik atas, satu petik atas sama dengan petik atas sama dengan satu. Gitu. Kita akan memasukkannya teks ini ke dalam input passwordnya. Masuk. Nah, dengan kasus seperti ini,
apalagi ini untuk aplikasi seperti mungkin untuk klinik dan lain sebagainya gitu ya. Banyak sekali data-data pasien yang sifatnya itu rahasia. Jadi bahayanya SQL injection adalah bisa meretas atau masuk ke dalam dashboard adminnya sehingga data-data seperti pasien ini bisa terlihat oleh user manapun jika dia itu paham terkait serangan SQL injection. Di sini saya akan mensimulasikan website yang yang menggunakan teknik mitigasi ya. Terdapat PDO, prepare statement, kemudian juga ada input yang tidak pernah dieksekusi sebagai SQL. Ini kita akan melakukan login admin dan kita akan mencoba menggunakan password yang kita pakai di simulasi website yang rentan SQL injection. Nah, ini username atau password salah karena di sini menggunakan prepare statement yang dimana harus mengecek terlebih dahulu di database ada atau tidak atas username atau password tersebut. Jika tidak ada, maka hanya menampilkan alert username atau password itu salah. Jadi bukan login ke dalam halaman dashboard admin. Mungkin cukup sekian penjelasan atau simulasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.